Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang tugas besar sistem komunikasi 5G dengan judul Analisa Coverage Planning 5G New Radio 2,3 GHz di Pelabuhan Tanjung Perak. Next. Yang beranggotakan yang pertama yaitu dengan Denny Alvareza NIM 21 10 10 16, lalu yang kedua ada Sony Joyo Saputra dengan NIM 21 10 10 18, dan yang ketiga Satria Aryawardana dengan NIM 21 10 10 19, dan yang terakhir Lutfiani Nur Aziza dengan NIM 21 10 10 87. Table of Content. Table of Content ini terdiri dari 4 kategori. Yang pertama itu ada pendahuluan, 2 metode, 3 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, selanjutnya saya serahkan pendahuluan pada Lutfiani Nur Aziza. Untuk pendahuluan, perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi, khususnya teknologi seluler, berkembang sangat pesat. Kebutuhan masyarakat untuk mengakses internet dan layanan data semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan We Are Social, total pengguna internet nasional mencapai 54,25% per Januari 2022. Besarnya peningkatan pengguna internet mengakibatkan menurunnya kualitas jaringan seluler. Kondisi ini menyebabkan munculnya teknologi 5G yang bertujuan untuk meningkatkan layanan telekomunikasi. Penelitian ini akan menganalisis perencanaan cakupan area jaringan 5G di Pelabuhan Tanjung Perak. Penelitian ini bertujuan untuk mendukung perkembangan infrastruktur telekomunikasi yang berkualitas di wilayah tersebut. Hal ini karena Pelabuhan Tanjung Perak merupakan pusat kegiatan ekonomi serta perdagangan sehingga membutuhkan infrastruktur dan jaringan 5G yang berkualitas untuk mendukung perkembangan bisnis dan kebutuhan masyarakat. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, simulasi dilakukan menggunakan software Atoll 3.4 yang digunakan untuk membangun cakupan desain dan memeriksa parameter-parameter yang digunakan SINR dan SSRP. Sebelum melakukan simulasi, ada beberapa informasi penting yang harus dikumpulkan, seperti luas wilayah penelitian dan link budget. Target dari simulasi ini adalah untuk meningkatkan kecepatan serta kapasitas data dan latensi yang lebih rendah. Next. Selanjutnya ada flowchart. Pada tahap pertama adalah menentukan lokasi penelitian dan mempelajari jurnal, makalah, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan coverage planning 5G New Radio. Pada tahap kedua yaitu menghitung area yang tercakup oleh site dan menghitung jumlah site yang dibutuhkan untuk area seluas Pelabuhan Tanjung Perak. Pada tahap kelima adalah melakukan analisis dan simulasi menggunakan software Atoll versi 3.4. Pada bagian ini diperlukan peta digital Pelabuhan Tanjung Perak dan data-data parameter 5G untuk perencanaan jaringan. Selanjutnya yaitu research area. Nah, pada gambar di samping ini merupakan wilayah yang digunakan dalam penelitian yang mencakup seluruh audisi di Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk luas wilayahnya sendiri, di sini kita menggunakan luas wilayahnya sekitar 3.068 km kuadrat. Nah, selanjutnya ada link budget. Untuk link budget sendiri, dia diperlukan untuk menghitung daya sinyal yang hilang serta antara gateway dan juga end device yang bertujuan untuk mendapatkan cakupan area yang maksimal antar per site-nya. Nah, kemudian parameter dari link budget, dia digunakan untuk mencari nilai dari pet loss dan juga jumlah dari GNOT B-nya. Nah, untuk parameter yang digunakan, yang pertama ada GNOT B transmit power, di mana nilainya yaitu sebesar 49, kemudian ada research block, di sini nilainya yaitu 273, kemudian ada subcarrier quantity yang bernilai 3276, kemudian ada GNOT B antenna gain yaitu 18 dB, kemudian ada GNOT B cable loss yaitu 0 dBi, kemudian ada penetration loss yang bernilai 18,5 dB. Kemudian ada foliage loss yang bernilai 19,95 dB dan juga parameter-parameter lainnya yang bisa teman-teman lihat.
pada gambar tersebut. Oh, oke, selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan, di mana untuk hasil yang ingin dicapai yaitu mengetahui nilai dari SSR, SRP, dan SSSINR, di mana parameter tersebut menggambarkan kualitas sinyal yang didapatkan dan menunjukkan referensi power dari luas cakupannya. Oke. Nah, untuk eh, hasil dan pembahasan ini lanjut ke atol, di mana untuk cakupan sebelum melakukan cakupan nilai pada atol, maka sebelumnya itu ada nilai kalkulasi parameter. Jadi dari parameter awal seperti nilai frekuensi, kemudian nilai eh, carrier itu diatur semuanya. Nah, untuk frekuensi band yang diatur kali ini itu pada frekuensi pada frekuensi 2,3 GHz. Kemudian untuk carrier bandnya itu sendiri masuk ke carrier N41, di mana untuk duplexing metodenya itu pakai menggunakan time division duplex dengan frekuensi centernya itu 2,3, dan untuk bandwidth downloadnya itu 100 MHz. Kemudian untuk nilai ARFCN-nya itu 460.000. Nah, untuk selanjutnya itu setelah mengatur eh, parameter frekuensinya, masuk ke mengatur nilai dari antenanya. Jadi untuk nilai TMA-nya itu sendiri, itu menggunakan noise figure-nya itu 9 dan reception gain-nya itu 12 serta transmission loss-nya itu 0,5. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengaturan feeder, di mana eh, di sini kita menggunakan default figure-nya itu 7/8 feeder, kemudian kita ubah dengan loss per meternya itu 0,02, dengan konektor reception loss-nya itu 0,5 dan konektor transmission loss-nya itu 0,5. Serta untuk transistor equipment-nya itu kita diatur eh, pada noise figure itu 9 dB. Nah, setelah pengaturan antena itu sendiri udah, maka selanjutnya itu masuk ke ini pengaturan nilai dari station template dengan menggunakan propagation modelnya itu 3GPP 38900. Nah, itu eh, selain itu kita juga menggunakan konfigurasi urban makro, serta untuk konfigurasi lainnya itu menggunakan nilai O2O atau order to order. Kemudian untuk parameter yang kita gunakan itu hanya untuk downlink. Nah, setelah beberapa parameter itu sudah dikonfigurasikan, kita masuk ke menu prediction untuk memprediksi apakah nilai dari parameter yang telah kita buat itu udah bagus atau belum. Jadi untuk nilai dari yang kita cari itu kan ada dua. Yang pertama itu RSRP dan SINR. Jadi untuk eh, nilai RSRP-nya itu sendiri, untuk kualitas sinyalnya itu hampir mencakup seluruh bagian dari Pelabuhan Tanjung Perak. Kan, tapi ada beberapa eh, wilayah kecil di sini, sini dan sini itu tidak tercakup sempurna. Jadi perlunya ada set tambahan untuk mengcover beberapa wilayah kecil di samping sini. Nah, selain itu, untuk RSRP itu merupakan eh, daya pancar kekuatan sinyal. Maka jika dilihat dalam histogram itu sendiri, untuk daya pancarnya itu masuk ke minus 65 sampai minus 50 dBm. Nah, itu masuk ke kategori bagus. Serta untuk nilai dari SINR-nya itu sendiri,
itu hampir sama, itu mencakup wilayah semuanya karena SCNR itu kan merupakan kualitas sinyal yang dibandingkan dengan noise. Kemudian untuk dalam tabel histogramnya itu sendiri, kualitas SCNR itu dari 0 sampai 20 dB. Nah, artinya masih dalam cakupan yang baik juga. Nah, seperti eh, penjelasan hasil ini, itu kan ada beberapa level eh, parameter dari RSRP, di mana -80 itu sampai 0 itu merupakan sangat baik. Itu masuk ke sangat baik. Nah, terus untuk selanjutnya itu untuk nilai dari ini ya. Nah, untuk RSRP-nya itu -80 sampai 0. Itu masuk ke kategori sangat baik. Sehingga untuk kualitas dari power yang dipancarkan oleh antena itu cenderung baik. Terus untuk SCNR juga kualitas sinyal yang kita peroleh masuk ke kategori baik juga. Nah, untuk selanjutnya itu kesimpulan. Oke, selanjutnya itu pada kesimpulan, kualitas dari SRP baik dilihat pada grafik dengan rata-rata senilai min 70 dB. Lalu yang kedua ada kualitas SINR cenderung normal pada grafik dengan nilai rata-rata 0 sampai 10 dB. Dan yang terakhir yaitu ada sedikit cakupan wilayah yang belum maksimal sehingga perlu dibutuhkan satu BTS tambahan yang dapat mencakup area tersebut. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.